warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadia, NIM 19220078. Baiklah, saya akan memaparkan materi dari pertama sampai terakhir. Pertemuan pertama, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, ataupun seluruh tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses sistematik guna mencapai perubahan yang diinginkan dalam perilaku karyawan dengan melibatkan hal berikut ini. Yang pertama, planning, yaitu perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi dan perusahaan. Yang kedua, analisis, yaitu menganalisa dan menjelaskan secara rinci mengenai masing-masing pekerjaan atau jabatan dalam perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, rekrutmen dan seleksi. Perekrutan dan penyeleksian karyawan yang dibutuhkan sesuai dengan syarat sistem tata cara dan proses yang telah ditentukan. Yang keempat, orientasi, yaitu memperkenalkan perusahaan, budaya, nilai, dan etika kerja. Yang kelima, penilaian kinerja, yaitu penilaian prestasi dan kinerja karyawan. Yang keenam, kompensasi, yaitu perencanaan dan pemberian kompensasi pada karyawan. Yang ketujuh, motivasi. Motivasi memperhatikan kesejahteraan, kesehatan, dan juga keselamatan karyawan. Yang kedelapan, industrial, yaitu menjaga hubungan komunikasi dengan serikat pekerja. Manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia, jelas terdapat perbedaan di dalam ruang lingkup dan tingkatnya. Manajemen sumber daya manusia mencangkup permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan, penggunaan, dan perlindungan sumber daya manusia. Sedangkan manajemen personalia lebih banyak berkaitan dengan sumber dayanya manusia yang sudah berada dalam organisasi. Materi kedua yaitu perencanaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa yang akan datang bagi sebuah organisasi. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja, maka proses perencanaan sumber daya manusia berarti usaha untuk mengisi atau menutup kekurangan tenaga kerja baik secara kuantitas maupun kualitas. Tujuan dilakukan perencanaan SDM adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerja, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasari oleh supply dan demand dalam konteks sumber daya manusia dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Perencanaan ini memiliki dimensi yang luas dan terpenting berada di tingkat utama, yaitu tingkat perorangan, 2, tingkat organisasi, 3, tingkat nasional. Pertemuan ketiga yaitu analisis pekerja dan tenaga kerja. Analisis pekerjaan merupakan pelatihan secara mendalam dan sistematis terhadap suatu pekerjaan. Untuk memperoleh manfaat dan hasil penelaahan, analisis pekerja paling sedikit harus dapat memberikan keterangan tentang tugas, tanggung jawab, sifat pekerja, serta syarat jabatan untuk mendapat melaksanakan pekerja dengan baik. Aspek-aspek analisis pekerja. Yang pertama, job description atau uraian pekerjaan. Merupakan dokumen formal organisasi yang berisi ringkasan informasi yang penting mengenai suatu pekerjaan untuk memudahkan dalam membedakan pekerjaan yang satu dengan yang lain dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu sertifikasi pekerja. Sertifikasi pekerja adalah uraian persyaratan
kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan suatu pekerjaan dengan baik dan kompeten. Pada umumnya, sertifikasi pekerja memuat ringkasan pekerjaan yang jelas dan kualitas definitif yang dibutuhkan dari pemangku jabatan itu. Yang ketiga, sertifikasi orang. Sertifikasi orang dapat dilihat dari klasifikasi personal, kemampuan, dan keahlian. Sedangkan pengertian analisis tenaga kerja adalah penilaian terhadap tenaga kerja yang ada dalam satu departemen yang dipindah ke dalam melalui atau keluar dari departemen tersebut. Analisis ini dapat mencangkup jumlah tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja, kualitas tenaga kerja. Masalah ketenagakerjaan biasanya meliputi 1. Rendahnya kualitas kerja. 2. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Yang ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Yang keempat, pengangguran. Materi keempat yaitu penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja adalah proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang berkualitas untuk jabatan atau pekerja utama yang di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Penarikan merupakan langkah pertama dalam rangka menerima seseorang dalam suatu lembaga atau organisasi. Proses penarikan tenaga kerja. Yang pertama, menentukan dasar rekrutmen seperti batas usaha, jenis kelamin, pendidikan, dan kesehatan. 2. Menentukan sumber rekrutmen. Terdapat 2 bagian, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Pertemuan yang kelima yaitu seleksi tenaga kerja. Seleksi adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar atau orang-orang yang memenuhi kriteria seleksi atau peringkat yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada saat ini, dilakukan oleh perusahaan. Tujuan seleksi tersebut diantaranya, yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerja. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dan perselisihan dan prestasi pelamar suatu peminat. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan menjalankan diskriminasi. Yang kelima, memperkecil tindakan buruk karyawan yang harus tidak diterima. Langkah-langkah proses seleksi. Yang pertama, terima surat lamaran. Yang kedua, ujian. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, tes latar belakang surat referensi. Yang kelima, mengevaluasi kesehatan. Dan 6, wawancara kedua dengan atasan langsung. Yang ketujuh, keputusan atasan. Pertemuan yang keenam yaitu penempatan dan program orientasi. Penempatan adalah tindak lanjut dari seleksi yang menempatkan calon karyawan yang diterima atau lulus seleksi pada jabatan atau pekerja yang membutuhkannya dan mendelegasi wewenang kepada orang tersebut. Program orientasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memperkenalkan karyawan baru pada perusahaan, kelompok kerja, lingkungan kerja, dan atasan. Manfaat program orientasi. Yang pertama, mengurangi kecemasan karyawan. Yang kedua, karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan lebih baik. Yang ketiga, karyawan baru menjadi mandiri. Kaitan penempatan orientasi adalah dalam promosi, transfer, maupun demosi yang ditempatkan para karyawan yang telah bekerja di perusahaan, bukan karyawan baru, namun mereka tetap perlu menjalani orientasi terkait dengan jabatannya yang baru. Pertemuan yang ketujuh yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja yang terjadi karena berbagai sebab. Penyebab PHK yaitu yang pertama, selesainya perjanjian kerja waktu tertentu. Yang kedua, pekerja melakukan kesalahan berat. Yang ketiga, pekerja melanggar perjanjian kerja sama atau peraturan perusahaan.
Yang keempat, pekerja menerima PHK meski bukan karena kesalahannya. Yang kelima, PHK massal karena perusahaan rugi, force majeure atau melakukan efisiensi. Pertemuan yang kedelapan yaitu pengembangan tenaga kerja dan kompensasi. Pengembangan dan tenaga kerja dan kompensasi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoretis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerja atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seseorang pekerja atau karyawan, jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang atau barang baik secara langsung maupun tidak langsung. Komponen-komponen dari kompensasi yaitu yang pertama gaji, yang kedua upah, yang ketiga insentif, yang keempat kompensasi tidak langsung. Pertemuan yang ke-9 yaitu perencanaan karir, manajemen karir, dan pengembangan karir. Perencanaan karir adalah suatu proses pengelolaan dan perencanaan kegiatan seseorang karyawan untuk meningkatkan perkembangan karir yang baik. Tujuan perencanaan karir. Yang pertama, membantu dalam pencapaian tujuan individu. Yang kedua, menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai. Yang ketiga, memperkuat hubungan antara pegawai dengan perusahaan. Pentingnya program pengembangan karir untuk karyawan sangat berguna bagi perusahaan agar roda perusahaan bisa berjalan dengan baik, karena ada rotasi jabatan yang terjadi di dalamnya. Selain itu, dengan adanya program pengembangan karir, perusahaan bisa menekankan angka resign-nya karyawan. Pertemuan yang ke-10 yaitu motivasi, prestasi, dan produktivitas kerja. Motivasi adalah dorongan yang tumbuh dalam diri seseorang, baik yang berasal dari dalam atau luar dirinya, melakukan sesuatu pekerjaan dengan semangat tinggi menggunakan semua kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Motivasi dapat bersumber dari internal maupun eksternal. Salah satu sumber eksternal motivasi adalah dari organisasi. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dari pelaksana tugas, serta segala tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja. Penilaian prestasi kerja karyawan menjadi dasar bagi keputusan yang mempengaruhi gaji, promosi, pemberhentian, pelatihan, transfer, dan kondisi pegawaian lainnya. Pertemuan yang ke-11 yaitu kepuasan kerja, stres, dan konflik kerja. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan di mana karyawan memandang pekerjaan mereka. Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Gejala stres mempengaruhi kesehatan fisik dan mental sehingga seseorang bisa menjadi nervous dan merasakan kekhawatiran kronis dan menunjukkan sikap mudah marah dan tidak kooperatif. Konflik kerja dan stres kerja merupakan dua variabel yang saling berkaitan, karena konflik kerja akan menyebabkan seseorang mengalami stres kerja apabila tidak dapat mengelola konflik yang terjadi di lingkungan kerjanya. Biasanya stres kerja terjadi karena seseorang dikejar untuk mencapai target tertentu. Pertemuan 12 yaitu budaya, perubahan, dan pengembangan organisasi. Budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi lainnya. Maka perubahan budaya organisasi adalah perubahannya suatu budaya atau norma, kebiasaan, acuan, atau pengarahan untuk mencapai tujuan bersama dan membuat organisasi lebih baik lagi. Perubahan budaya ini biasanya disesuaikan dengan budaya yang relevan pada zamannya. Faktor perubahan organisasi terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.
Tujuan pengembangan organisasi adalah untuk meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan dengan meningkatkan produktivitas perusahaan. Pertemuan yang ke-13, audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia adalah proses meninjau secara komprehensif suatu sistem apakah sudah memenuhi fungsi sumber daya manusia organisasi, baik itu untuk memenuhi standar lokal, standar internal, atau regulasi. Tujuan audit sumber daya manusia. Yang pertama, untuk memenuhi efektivitas dari sumber daya manusia. Yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis dan efektif dan efisien. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Yang kelima, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program aktivitas sumber daya manusia. Pertemuan 14, pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan sumber daya manusia di sini maksudnya yaitu sebagai kegiatan manajemen untuk mempertahankan stamina sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaannya dalam perusahaan. Pemeliharaan metode yang tepat bertujuan agar pelaksanaannya efektif dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi dalam perusahaan yang terdiri dari komunikasi dan insentif.